Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Habib Ja'far Shadiq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang saya hormati, para pendengar setia Radio Dais dan juga MAJT TV dimanapun Anda berada. Tidak ketinggalan pula jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian malam ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan beliau Habib Ja'far Shadiq. Sebelum kita mulai kajian malam ini, mari kita buka kajian malam ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah nanti kajian malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan, akan dipaparkan oleh beliau Habib Ja'far Shadiq. Waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta pemirsa MAJT TV dan juga pendengar Radio Dais serta Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita di sini dengan segala amaliyah kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membacakan bab tentang sunnah berkata baik dan bermuka manis. Jadi berkata baik dan bermuka manis. Kita ambil pemahamannya, bila sesuatu kebaikan itu diperintahkan, maka berarti agar tidak terjadi kebalikan dari kebaikan. Ya, bila kebaikan itu diperintahkan, itu berarti agar tidak terjadi kebalikan dari
kebaikan. Nah, di sini seperti di dalam bab ini sunnah berkata baik dan bermuka manis. Kalau kita balik, bagaimana kira-kira kalau ada orang berkata tidak baik? Pasti akan menyakitkan banyak orang. Atau bermuka manis, kita balik bermuka apa? Asam atau muka apa? Pasti membuat orang tidak senang. Ya, jadi artinya kalau kita ini memahami sebuah perintah, ya, kalau kita memahami sebuah perintah, maka kita akan mengetahui hikmah di balik perintah itu. Dalam konteks yang memerintahkan itu orang baik, ya. Sebagaimana saya contohkan di dalam Al-Quran itu dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amalis syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib dengan panah, lalu menyembelih hewan untuk selain Allah, yaitu untuk berhala, itu adalah perbuatan yang kotor dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Berarti artinya kita ini mulai dari sekarang itu belajar memahami sebuah perintah. Jari wong Jawa pati-pati diperintah berarti ono maksude. Begitu. Jadi kalau ada orang sudah memerintahkan, kata Nabi, sekalipun itu yang mengatakan itu seorang budak, sekalipun itu yang mengatakan adalah anak kecil, sekalipun yang mengatakan itu orang yang tidak ada tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan. Tapi kalau yang dia sampaikan itu untuk kebaikan, kita berjalan, ada anak kecil umur 3 tahun, ojo liwat kono pak, ya, ono macan muncul. Kira-kira kita ini bagaimana? Iya tak? Wagi cah cilik muni macan muncul. Nek tak teruske, yo nek ngapusi, nek tenan. Nek tenan kan urusannya mati. Ya. Ono wong edan ngamuk. Jadi alangkah baiknya itu kita menghindar. Begitu. Kecuali kalau yang ngomong itu orang enggak genah. Ya anak kecil ngomong tergopoh-gopoh. Jadi artinya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali di sini. Ya. Saya bacakan firman yang pertama, yaitu di dalam surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi pengertiannya dengan orang yang beriman itu berarti orang yang baik. Ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang baik.
Di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, gitu, bahwa iman itu adalah sebagai pengendali. Iman itu adalah sebagai pengendali, kalau dalam itunya itu pengendali membunuh dengan cara yang tidak gentleman atau bokong. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa la yu'minu sarik hina yasraku fahuwa mu'minun. Tidak beriman seorang yang mencuri, ketika dia mencuri dia beriman. Jadi la yasriku sarik hina yasraku fahuwa mu'minun. Tidak akan terjadi mencuri apabila pencuri itu ketika mau mencuri dia beriman. Jadi artinya kalau orang beriman itu dia akan menolak hal yang tidak baik. Kalau ada orang berbuat tidak baik itu berarti imannya keluar. Orang sedang mabuk, sedang minum arak, itu ketika dia minum imannya keluar. Orang sedang berzina, maka ketika berzina imannya keluar. Berarti orang yang beriman itu diidentikan dengan orang baik, gitu ya. Nah di sini lil mu'minin itu menggunakan istilahnya ma'rifat. Berarti memang benar-benar orang yang beriman. Nah orang beriman itu orang yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan rendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman atau dengan orang-orang yang baik. Kalau dengan orang yang baik itu hendaknya merendah, menghargai, menghormati. Atau sesama orang mukmin itu harus saling menghargai. Nah sekarang ada lagi ya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu memenuhi panggilan Allah untuk berdialog, berbicara kepada Allah 40 hari ya, karena harus menemui Allah untuk berbicara selama 40 hari, maka Nabi Harun ini disuruh menggantikan. Wis sing ganteni aku, sing ngajak-ngajak, sing ngoprak-ngoprak, sing inilah pokoknya. Nah, setelah Nabi Musa pergi, rupa-rupanya orang-orang umatnya Nabi Musa itu tahu karakternya antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kalau Nabi Musa itu keras dan orangnya kuat. Wong misah wong nempiling mati ya. Nabi Musa batu yang diangkat oleh 21 orang itu dengan Nabi Musa diwuncal ketok gludiak saking kuate. Nabi Musa itu bulu-bulu tangannya ini, rambutnya tangan ini metu ning ngene kain saking kerasnya. Nabi Musa tindak. Nah orang-orang tahu kalau Nabi Harun ini wonge kalem, ora iso nesu, ora iso ngamuk, begitu. Banyak umatnya Nabi Musa ini berubah, termasuk salah satunya yang bernama Musa Samiri. Musa Samiri itu mengumpulkan emas, orang-orang satu kota disuruh ngumpul ke emas, terus dibentuk sapi, katanya dibentuk sapi, terus diambilkan tanah yang bekas diinjak
malaikat Jibril ketika menjelma menjadi kuda. Siku dengan keyakinan, wong biyen kan yakin-yakin dilebokke beleng cangkeme sapi patung. Sapi ini iso bengok. Kata Musa Samiri, iki lho pangerane Musa. Itu banyak orang yang ratusan, mungkin ribuan itu murtad nyembah. Gitu. Begitu Nabi Musa balik delok umatnya kok berantakan seperti itu, beliau langsung marah sama Nabi Harun. Ya, marah sama Nabi Harun. Sampai Nabi Harun tuh dituarik jenggote. Saking jengkel. Kowe iki tak tinggal sediluk ngono tok kok wis umat dadi kacau ngene iki kepriye ngono. Nabi Harun ngomong mbek Nabi Musa, "Ya Musa, jangan kau perlihatkan perselisihan kita di depan umum. Nanti bagaimana umat ini menilai kita? Wong awake dhewe ora rukun. Sing bener iki kowe apa aku?" Ya, kalau keduanya ini berpihak kepada saya, berarti dia ora nurut mbek kowe. Kalau dia berpihak kepada kamu, nanti kalau saya mau ngomong ora diturut saya. Jadi jangan kau tunjukkan perselisihan ini di depan umum. Begitu. Nah, terkait dengan ini, orang Islam itu kan harus bersatu. Karena apa? Islam itu kan tidak bisa ditindas. Orang Islam itu tidak bisa ditindas karena Islam itu kan ada istilahnya senjata pamungkasnya itu jihad. Ya, Islam kalau sudah ditindas jihad, surga ya wis, sing jereh dadi kendel, sing ora wani dadi nekat. Itu Islam. Dan orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu tahu bahwa Islam itu jangan dikencet. Caranya bagaimana? Ya dibuat perselisihan supaya bahasanya diadu domba. Gitu. Nah, di sini Allah sudah menegaskan wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman, orang yang baik. Begitu. Orang yang baik kita hormati. Jangan gara-gara mungkin kita tidak sepaham dengan, kalau sekarang istilahnya golongan atau partai, langsung kita nyerang. Jangan. Bagaimanapun juga orang-orang yang beriman itu dia akan memajukan aturan-aturan agama, kan begitu. Jadi Allah memerintahkan bahwa kita harus merendah diri dengan sesama orang-orang mukmin, orang yang baik. Jangan berselisih. Kalau orang yang beriman sudah tidak kita hargai, orang yang baik sudah tidak kita hargai, ya sudah, hancur ini, gitu ya. Nah, jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan apa yang disebut di dalam wahfid janahaka lil mu'minin. Dia selalu menghargai, menghormati orang-orang yang beriman. Yang kedua, ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini kan nasihat kalau dalam bahasa tafsir itu zikrul khos iradatul am, ya. Yang disebut itu
khususnya Nabi Muhammad, tapi maksudnya untuk banyak orang. Ya. Jadi bukan terus kan Kanjeng Nabi, bukan. Ya. Jadi ada kalanya zikrul khas iradatul am. Ada kalanya zikrul am iradatul khas. Begitu. Menyebut banyak orang, tapi yang dimaksud adalah satu orang. Nah, ini menyebut satu orang tapi maksudnya orang banyak. Allah katakan, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, maka pasti mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini apa namanya, konsekuensinya manusia hidup. Ya, konsekuensi manusia hidup itu, kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau kamu berbuat tidak baik, kamu pasti akan dibalas dengan tidak baik. Begitu. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap beliau? Bagaimana beliau ini menghadapi semuanya? Dengan apa? Dengan perkataan yang baik dan bermuka manis, banyak senyum. Ya, ada yang mengatakan wong sing wajahe jlunggreng, ngerti jlunggreng? Besengut. Ya, orang yang wajahnya besengut itu contoh wajah-wajah ahli neraka. Ya. Dan orang yang wajahnya sumringah itu contoh wajahnya ahli jannah. Ning surga ora ana wong besengut, ning neraka ora ana wong guyu. Isine merengut. Dina ana wong kok merengut terus, ya mbok bisiki. Cari Bib Ja'far iki raimu rai ahli neraka jadi ngono. Ya. Wajahmu kuwi ahli nar. Wong isine kok batitut nesu, wah. Ya, sumringah. Dunia ini tidak ada yang abadi. Ya. Dino iki aku kalah, belum tentu sesuk aku kalah. Begitu. Dino iki aku susah, belum tentu sesuk aku susah. Iso uga kowe sing susah. Jadi dunia iki kaya ngono kuwi. Aja besengut, musine nesu ngamuk. Kuwi apa ciri-cirine wong ahli neraka kuwi wajahe besengut terus. Isine ngamuk tok. Ora ono nrimone. Tidak legowo, ya. Ini ahli surga. Di surga tidak ada orang nesu. Ketemu piye kabare? Alhamdulillah. Ya. Ketemu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning neraka ora, isine tutuh-tutuhan. Itu gara-gara aku melu kowe. Padha aku ya mbek kowe ngene gara-gara kowe. Isine gara-gara tok. Mbek digebuki mbek ngomel-ngomel. Itu gara-gara kowe. Wah, tuang-tuang teng-teng. Ah surga ora. Ketemu alhamdulillah. Ketemu meneh mangan meneh piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah tok. Nah, kita ini mulai membiasakan supaya kita menjadi ahli surga. Ya, contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tersenyum, ya. Jadi mesem. Nabi itu mesem, orang ngakak tidak. Jadi Nabi tidak pernah tertawa bahak-bahak, ya, nggak pernah. Hanya senyum. Kita bersini sidik lah. Atiku nek mlaku ning kampung, mbok buka untungmu sithik ngene wong lega. Monggo ngene monggo ngono ketoke untungmu. Ya. Sing ngomong ya wis. Begitu. Nah, ini apa namanya? Ajaran dari agama ini
itu kita tangkap dengan kebalikannya. Begitu. Bagaimana kalau misalnya kita tidak mengikuti agama, tidak berkata baik, tidak bermuka manis, kita di kampung serius, ya. Banyak tuh orang-orang yang orang Islam, tapi kalau ngelihat kita ini wajahnya itu kayak awake dhewe lebih dari orang kafir. Begitu. Menteleng ini. Apalagi delok awake dhewe iki pas tahlilan, wiridan. Kaya awake dhewe itu bencine itu melebihi dia sama orang kafir. Sama orang Islam. Ya. Hanya berbeda faham. Sing ki maulud, sing ki ora maulud. Mentelenge kaya ora sudi delok ya awake dhewe. Ya. Dia tidak sadar bahwa wajahnya dia itu wajah neraka. Begitu. Ya. Orang-orang yang nyuwun sewu yang kalau istilah di pondok itu kamandoko itu. Ngerti kamandoko? Ya. Kamandoko itu kamandoko. Kayak orang yang cupet pikirane. Cekak. Ngene ora entuk, ngene ora entuk, ngene nesu. Selawatan dilaku-lakuke ora entuk, zaman Nabi ora ono. Selawat ditambahi ora entuk, zaman Nabi ora tau ngajarke. Lah kon piye? Ya. Makanya dalam kita ini sampai ada istilah aturan li darurati syi'ri. Jadi senajan tajwidnya itu tidak pas, asal bukan Quran, ya. Kalau Quran tidak boleh, Quran mengikuti lagu tidak boleh, lagu harus mengikuti Quran. Tapi kalau sholawatan, syairan itu boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nek tajwidnya salah ora kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira enak ora? Enak tuh. Dilaguke supaya biar manis, biar enak. Karena nek dilaguke gadok kabeh. Makanya dalam fikih boleh untuk gatoke nada itu. Allahumma sholli, panjang sholli ini. Enggak apa-apa. Begitu. Ini orang yang bijaksana. Tapi nek Quran aja pakai dolanan, ndak boleh. Ya. Quran harus panjang pendeknya harus tepat. Dengungannya harus pas. Begitu Quran. Tapi nek syair-syair boleh. Mbok lagu-lagu ke meh digawe apa jenengane perahu layar. Napa perahu layar ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mati panjangnya rak karuan mat ora apa-apa ya, asal siji aja joget ora itu ya. Saya sampaikan ke jamaah-jamaah saya, sing penting aja joget. Joget jamaahku ayu-ayu do joget ya bar to. Kita sing mimpin maulud kacau, delok jamaahku to goyang pinggul lah. Salah kabeh guys ya. Ora entuk joget dosa. Gitu. Ya, jadi itu hadirin hadirat rahimakumullah, bab tentang berkata baik dan bermuka manis. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi masih dalam bab atau yang sama. Sekarang monggo yang mau bertanya dipersilahkan. SMS MBR ya. Ini Bib, ada pertanyaan dari pendengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Slamet Riyadi, mohon izin bertanya. Bagaimana cara memberitahu masyarakat yang tidak sesuai syariat, sedangkan kita
kalau mengingatkan dianggap sok suci. Niki mungkin masih ada kaitannya dengan materi yang disampaikan, Bib. Monggo, Bib. Okay. Saya pikir kalau kita berbicara mengingatkan itu kan masuk dalam ilmu dakwah ya. Dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka untuk menuju kepada Allah dengan cara yang bijaksana. Jadi dakwah itu pertama mengedepankan kebijaksanaan, baru wal mau'izatil hasanah. Artinya begini, kalau kita ini mau mengingatkan, maka harus melihat timingnya, kata-katanya, cara kita menegur, ya harus dengan cara yang bijaksana. Saya sering bercerita, dulu teman saya ngaji, ketika sholat dia salah. Jadi salah itu maksudnya sering garuk-garuk gitu. Begitu selesai, waktu itu pas sholat sunnah, nah guru saya itu di belakang. Ya tidak main itu, namanya guru ini kan kayak orang tua, langsung ditepuk, begini sholat tangannya gerak-garuk terus. Ya, ini kan tidak bil hikmah namanya. Secara umum kan begitu. Dia ditegur di depan teman-temannya, itu dia ngerundel, negur ngarepe wong sin aku, gitu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya akhirnya nggak nurut, artinya nggak ikhlas menerima. Tapi coba kalau misalnya ada guru saya juga, ya yang lain lagi, waktu itu saya siwakan puasa, ya meskipun ada ikhtilaf ya. Begitu selesai saya didekati sama guru saya ngomongnya sambil tangannya begini, nek poso gitu, nek poso ojo siwakan, makruh. Rasanya iki seneng ditegur, nggih Yai. Jadi kalau kita berdakwah itu gunakan bijaksana, jangan terus menegur di depan orang banyak. Bagaimana cara timingnya, kalimatnya, begitu. Nah kalau ada orang mengatakan jangan sok suci, biasanya itu cara menegurnya tidak pas. Ada orang yang sedikit ngilik ke, itu malah dianggap sok, orang malah nggak suka, walaupun itu benar, tapi karena caranya tidak baik, ya. Kemarin saya tadi ya lihat di tayangan di grup di YouTube ada satu remaja latihan rebana di masjid, bukan masjid jami, bukan masjid di desa gitu. Ada pendatang, orang-orang yang cingkrang, ini mungkar. Kira-kira bagaimana anak muda kayak latihan sholawatan ini mungkar ini, ya mainan begini di dalam masjid. Nah, ini caranya nggak bener dia. Wah, dusir orang ini, mah dikeroyok karena caranya. Tapi beda kalau misalnya ya adik-adik, ini kan masih banyak orang sholat, akan beda. Kowe lembut, maka dia akan mendapatkan balasan lembut. Ini ini mungkar ini bid'ah ini. Wah, ya cah nom sak ngene iki sing bodo seneng lagune alamate anak soleh kon mandek, oh ya mbrontak gitu. Harusnya tidak seperti itu. Jadi ono caranya begitu. Ada orang
kencing ning gone Ka'bah. Nguyuh ning Ka'bah. Sayyidina Umar ngadeg lolos pedang. Kurang ajar iki. Pateni wae lha iki. Ning Ka'bah kok nguyuh. Nabi jangan, biar habis dulu dintekke sik. Nguyuh urung bar dikepruk kan iso ngeser sak dalan-dalan ya. Melayu mek nguyuh kan bar. Jadi ada tekniknya begitu. Gek nguyuh ben entekke sik kadung pesing ya ben pesing sisan gerek ngumbahe sak lokal tok. Nek gek urung entos weruh Sayyidina nggo pedang nang melayu. Nek melayu kan cek keser-keser. Jadi ada tekniknya begitu ya. Jadi mungkin sarannya itu coba ya cari cara lain yang baik, yang sopan ya. Syukur-syukur cah ngene-ngene iki gampang. Gandeng siji jak ning angkringan kon mangan wareg baru dikandani nurut mesti. Ya, nurut tak kira-kira kowe. Kowe dikandani digandeng gitu. Jak mangan wareg ning angkringan diuduti bar dikandani. Kowe nek ning masjid aja ngene baru nggih ngono. Awak iki iki ora nurut wong angkringane wis entek 3 bungkus. Nah, itu. Jadi gitu ya. Ayo masih ada lagi? Wah, kurang 1 menit tok. Entek ya. Wis bar. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.